Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang iman, kebaikan suatu iman, dia akan tegak manakala diisi dengan ilmu. Al-imanul iman, tegaknya iman dengan ilmu. Begitu juga dengan Islam, al-hayatul Islam, tegaknya Islam dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kadang-kadang iman seseorang bisa naik dan juga bisa turun, tergantung bagaimana orang tersebut merawat imannya. Iman yang naik ditandai dengan jika orang itu mau beramal, mau beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika iman turun, orang itu melakukan kemaksiatan. Jika seseorang melaksanakan kemaksiatan sekali, dua kali, ataupun secara rutin, maka lama-kelamaan hatinya akan tertutup dengan kabut hitam atau titik hitam, sehingga hati ini tidak dapat lagi menembus cahaya ilahi, yaitu nilai-nilai kebenaran yang datangnya dari Allah maupun Rasul-Nya, sehingga dia menghadapi suatu keburukan dianggapnya hal yang biasa. Tindakan-tindakan tercela pun dianggapnya hal yang lumrah. Dan nilai-nilai kebaikan yang ditampilkan oleh seseorang ataupun dia melihat langsung dari suatu kejadian, dia pun menilainya juga dengan biasa-biasa saja. Kalau sudah terjadi demikian, terjadi pada diri seseorang, maka orang itu hatinya sudah mati. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah wa inna fil jasadi mudghah, idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu alla wa hiya qalbu. Di dalam diri seorang ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah orang itu, atau sehat orang itu secara lahiriah maupun secara rohaniah. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah orang itu, maka bisa dikatakan dia dalam kondisi tidak sehat. Hati inilah yang akan menentukan
menjadi panglimanya seseorang di dalam melakukan tindakan. Apakah tindakannya dia itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, atau dia membangkang dan sebaliknya. Namun apakah yang menjadi penyebab hati itu bisa mati? Yang menyebabkan hati itu terselubungi kabut hitam sehingga tidak dapat menerima nilai-nilai kebaikan yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Penyebabnya ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah jelas perbuatan dosa. Satu kali orang berbuat dosa, maka hatinya akan tertempel dengan satu titik hitam. Jika dia melakukan berbagai dosa secara berulang, secara kontinu, dari hari ke hari dan minggu serta bulan, maka hatinya akan tertutup oleh kabut hitam itu, dan dia tidak bisa lagi menerima nilai kebenaran. Artinya hatinya mati. Kemudian yang kedua, makan terlalu banyak. Makan terlalu banyak akan memberatkan hati seseorang dan bahkan bisa mematikan hati seseorang. Oleh karena makan yang banyak mengurangi empati dari seseorang. Makan yang banyak akan mengakibatkan orang ini malas. Di samping itu juga orang yang makan kekenyangan lebih banyak tidur. Jika banyak tidur maka banyak waktu yang terbuang dan aktivitas pun akan banyak. Dia tidak dapat melakukannya. Begitu juga kesempatan-kesempatan yang ada, habis waktunya digunakan untuk tidur. Jika perut seseorang dalam keadaan kenyang, matilah pikirannya, sempitlah angan-angannya, dan kemudian juga toleransi terhadap orang lain pun akan berkurang. Sebagai seorang muslim, hendaklah makan satu perut, kata Rasulullah, sedangkan orang kafir makan 7 perut. Maka dari itu seorang muslim jika makan, dia menunggu pada saat perutnya lapar dan makan, tidak akan sampai kenyang. Itulah banyak kita saksikan betapa umat ini tidak memperhatikan makanannya. Padahal di dalam Al-Quran jelas bahwa sebagai orang mukmin janganlah makan berlebih-lebihan. Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattahidu khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi janganlah kita makan, hai orang beriman, makanlah dengan makanan yang halal dan baik, dan janganlah makan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Bagaimana setan makan? Itulah bagaimana orang kafir makan. Dikatakan oleh Rasulullah, perbandingannya 1:7. 7 perut untuk orang kafir, 1 perut untuk orang Islam. Jika kita ingin mendapatkan suatu pemikiran yang cemerlang, pemikiran yang cerdas, maka aturlah makanan kita dengan baik. Bagaimana perbandingan makanan itu untuk zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Dalam hal ini adalah bagaimana karbohidratnya, bagaimana proteinnya, bagaimana vitamin dan mineralnya, diatur sedemikian rupa sehingga kita mencerminkan seorang muslim adalah sesosok muslim yang kuat karena mampu mengatur makanan dengan baik. Hampir 80% lebih penyakit yang ada sekarang ini diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk mengatur makannya dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang mematikan hati adalah berteman dengan orang yang buruk. Berteman dengan orang yang buruk itu tidak hanya di dunia kita berteman, tapi sampai di akhirat pun kita berteman.
Boleh jadi di dunia ini kita saling akrab, saling kasih, saling menyenangi. Namun teman yang buruk di akhirat nanti akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Teman yang buruk itu diibaratkan sebagai tukang arang. Jika kita mendekat, kita kena arangnya. Paling tidak kita terkena asapnya yang membuat badan kita menjadi bau yang tidak sedap. Dan sahabat buruk selalu mengajak kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan matinya hati seseorang adalah lupa atau mengabaikan atau kurang memperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala atau lupa. Saking sibuknya kita dengan urusan dunia sehingga kita melalaikan Allah. Azan sudah dikumandangkan, sampai menunggu qomat sudah berlalu, maka sampai di masjid pun dia harus telat di dalam melaksanakan sholatnya. Kalau sudah demikian, umat ini akan terjadi suatu umat yang mana tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Padahal Allah memerintahkan agar umat ini menjadi umat yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalu minal muhajirina wal ansori allazina tabi'uhum bi isani radhiyallahu anhum wa radu'an wa adallahu jannatin tajri min tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Yaitu kita semua sebagai umat Islam diarahkan kepada umat yang Allah inginkan sebagaimana Allah uraikan di dalam Al-Quran, agar kita umat Islam ini mencontoh umat-umat terdahulu dari kaum Ansor, Muhajirin, dan orang-orang yang mengikuti kedua golongan tersebut. Jika kita menginginkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita sibuk dalam urusan dunia, silakan. Tapi jadikanlah semua urusan dunia kita ini dalam rangka mendapatkan kebaikan di akhirat. Silakan kita kesibukan kita arahkan kepada redonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, namun uang itu akan menjadikan bekal kita jadikan bekal untuk di akhirat nanti berupa sedekah, zakat, infak, dan lain sebagainya. Sayang kalau kita mengumpulkan harta begitu banyak di dunia, namun kita tidak sampai membawanya sampai akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah kerusakan hati yang jika kita tidak mau memperhatikannya, lambat laun hati ini bisa rusak. Boleh saja kita sekarang ini mengaku beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, namun setelah kita di akhirat nanti, di mana amal-amalan kita jika ditimbang tidak seberat sayap nyamuk, oleh karena kita kurang memperhatikan tentang amalan-amalan ibadah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mabu'us rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ibadallah usikum wa ya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi hal-hal yang merusak hati adalah satu perbuatan dosa. Yang kedua, kita terlalu banyak makan.
Yang ketiga, kita berteman dengan teman yang buruk. Dan yang keempat, kita banyak melupakan Allah. Dan yang terakhir, kelima, yang belum disebutkan adalah kita banyak tertawa. Banyak tertawa artinya di sini kita banyak merasa bergembira, sampai-sampai kita mau berdusta untuk memunculkan tertawa kita. Banyak tertawa, kata Rasulullah, akan merusak hati kita, kurang empati, kurang peduli karena dengan tertawa. Maka dari itu kita lihat dai-dai kita dan juga disenangi oleh para jamaah. Kalau dai itu bisa menyampaikan ceramahnya, banyak orang tertawa dari awal sampai akhir. Pada dia lupa tertawa itulah yang menyebabkan kematian hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita mendapatkan daripada petunjuknya, sehingga kita memahami arti pentingnya sebuah hati agar dia tetap sehat, tertanam keimanan yang bagus di dalamnya dan melahirkan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga kepada umat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma liqarribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.